Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal. Kali ini saya akan mempresentasikan eh, analisis saya tentang analisis strategi untuk pengembangan dan optimalisasi PT Bursa Efek Indonesia di PT Bursa Efek Indonesia. Pertama, latar belakang PT Bursa Efek Indonesia adalah sebagai penyelenggara pasar modal di Indonesia, memainkan peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk analisis yang saya gunakan di sini ada Pestel Framework, Market Sizing Analysis, Portal 5 Force, Value Chain Analysis, Order Winner and Qualifier, Pareto Analysis. Terus untuk pertama di Golden Circle, Why? Jadi why-nya mengembangkan pasar modal Indonesia serta menciptakan lingkungan perdagangan yang efisien, transparan, dan berintegritas tinggi. How? Meningkatkan teknologi dan infrastruktur perdagangan, meningkatkan layanan kepada pelanggan, memperkuat kerjasama dengan regulator dan institusi keuangan. What? BI akan memperluas layanan, meningkatkan transparansi keamanan dan pasar, serta menyediakan platform yang inovatif dan efisien untuk perdagangan efek. Untuk Pestel Framework-nya, lebih jelasnya di politik, kebijakan, dan stabilitas politik serta hubungan internasional mempengaruhi kepercayaan dan partisipasi investor. Regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah kunci untuk menjaga pasar modal yang stabil dan transparan. Untuk ekonominya, pertumbuhan ekonomi yang positif dan stabilitas ekonomi makro, meningkatkan aktivitas di pasar modal, suku bunga dan inflasi mengurangi daya beli dan keputusan investasi, serta nilai tukar mempengaruhi minat investor asing dan multinasional. Untuk sosialnya, demografi dan kesadaran finansial yang meningkatkan kalangan masyarakat yang mendorong lebih banyak individu untuk berpartisipasi di pasar saham. Teknologi, kemajuan teknologi informasi dan keamanan cyber adalah faktor penting yang menciptakan efisiensi dan kepercayaan investor. Lingkungan, kesadaran lingkungan dan regulasi yang lebih ketat mempengaruhi praktik bisnis perusahaan yang terdaftar di BI. Wajah hukum, regulasi pasar modal oleh OJK dan kepastian hukum yang ketat menjaga integritas dan kepercayaan pasar. Selanjutnya ada market sizing analysis. Ini saya dapatkan dari datanya dari statistika pasar modal Indonesia 2024. Di sini ada linknya. Pertama, ARPU-nya itu ada 12 juta. Investor retail ada 5 juta, institusi keuangannya ada 2.000, perusahaannya ada 1.000. Untuk mencari hasil TAM, SOM, dan SAM, maka digunakanlah beberapa rumus berikut. Dan hasil akhirnya sebagai berikut, yaitu TAM-nya 60.670 triliun, untuk SOM-nya 48.537 triliun, untuk SAM-nya 33.976 triliun. Dengan memahami langkah-langkah dan rumus yang digunakan, PT Bursa Efek Indonesia (BI) dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang potensi pasar yang dapat diakses dan diraih. Ada portal 5 Force-nya. Di sini untuk substitusinya, investasi di pasar modal seperti properti, deposito, atau mata uang kripto juga bisa menjadi pengganti investor yang mencari instrumen investasi yang berbeda. Untuk kompetitor di dalam industrinya, BI menghadapi persaingan dari bursa efek alternatif atau platform perdagangan online seperti Bursa Efek Surabaya atau Bursa Efek Indonesia Alternative Trading System dan platform perdagangan dari lembaga keuangan. Untuk ancaman dari new entry, ada industri pasar modal yang diatur secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI, membuat hambatan masuk tinggi bagi peserta baru. Jadi peserta baru ini disusahkan oleh BAPEPTI ya. Lalu selanjutnya ada bayar atau customer power. Di sini investor institusional memiliki kekuatan tawar yang besar karena mereka melakukan perdagangan dengan volume besar. Jadi perusahaan itu memang melakukan perdagangan yang besar sekali ya. Untuk supply powernya, pemasok utama bagi BI adalah perusahaan sekuritas dan pialang.
yang menyediakan akses dan likuiditas bagi pasar investor gitu. Untuk value chain analysis di sini ada pertama inbound logistik, itu perolehan data pasar melalui kemitraan dengan penyediaan data pasar lokal dan internasional. BI mendapatkan data pasar yang diperlukan untuk analisis dan perdagangan. Selanjutnya penyimpanan dan penanganan informasi. BI memiliki infrastruktur teknologi yang kuat untuk menyimpan dan mengelola data pasar dengan aman dan efisien. Untuk operationnya, penyelenggaraan sesi perdagangan, BI menyelenggarakan sesi perdagangan harian dan memfasilitasi transaksi untuk memberikan lingkungan perdagangan yang efisien. Misalnya ada di operationnya ada verifikasi dan validasi transaksi. Jadi BI melakukan verifikasi dan validasi transaksi untuk memastikan keakuratan dan keabsahan setiap transaksi yang terjadi di pasar modal. Selanjutnya ada outbound logistik. Jadi outbound logistik ini di dalamnya ada distribusi data dan informasi, ada manajemen risiko dan likuiditas. Selanjutnya ada marketing and sales, pemasaran, layanan dan produk, ada edukasi dan pelatihan. Jadi di sini BEM menyediakan program edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam berinvestasi dan berdagang di pasar modal. Jadi eh, di dalam situnya diajarkan oleh BEI. Service, ada dukungan pelanggan, memberikan layanan dukungan untuk membantu pelaku pasar dalam menavigasi dan menggunakan layanan dan produk BEI. Selanjutnya ada analisis dan konsultasi. Jadi di sini BEI menyediakan analisis pasar dan konsultasi untuk membantu pelaku pasar dalam mengambil keputusan investasi dan perdagangan. Ini ada aktivitas mendukung. Jadi di sini aktivitas mendukungnya ada film infrastruktur, di dalamnya ada manajemen perusahaan, ada pengembangan dan pengelolaan infrastruktur teknologi. Aktivitas pendukung lainnya ada human resource management, yaitu di dalamnya ada rekrutmen dan pengembangan karyawan, dan pengembangan budaya organisasi. Bagian teknologi, di dalamnya ada pengembangan sistem perdagangan dan penelitian serta inovasi. Untuk procurement, di dalamnya ada hubungan dengan mitra dan pemasok dan manajemen kontrak. Untuk Pareto analisisnya, nah di sini Pareto analisis yaitu 20% effort, 80% outcomes. Bagaimana cara kita menyampaikan ini 20% effort, 80% outcomes? Jadi pertama kita analisis usaha dan dampaknya dulu. Jadi di sini kita cari yaitu ada platform digital, sistem inovasi serta produk keuangan. Di sini kita cari dulu usaha dan dampaknya. Kita list dulu. Nah, setelah itu kita penerapan prinsip Pareto. Jadi cari yang paling sesuai lah. Bagaimana itu bisa mencapai 20% 80% outcomes. Jadi yang terpilih sini adalah platform perdagangan digital dan sistem inovasi produk keuangan. Jadi seperti ini, dengan memfokuskan 20% usaha pada dua sistem ini, B dapat mencapai 80% dari hasil yang diharapkan. Contohnya seperti ini, platform perdagangan digital yaitu 20% effort, 50% outcome. Sistem inovasi produk keuangan 20% effort, 30% outcome. Jadi ini sudah cakup ya, 80% outcome ya. Untuk tools analisis di sini ada beberapa. Di sini untuk pertama di bagian internal di strengths, di sini ada infrastruktur teknologi yang kuat. Style begini. Weakness, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengembangan teknologi, ada weaknessnya itu. Opportunity-nya pertumbuhan ekonomi yang stabil di Indonesia. Untuk trade-nya persaingan dari bursa efek alternatif dan platform perdagangan online. Jadi untuk exploit-nya di sini ada penguatan infrastruktur teknologi dan juga kemitraan strategis dalam lembaga pendidikan. Untuk access-nya, peningkatan pendidikan karyawan, diversifikasi pendapatan. Untuk stress and trade atau mitigate, inovasi produk dan layanan. Dan ada juga kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan. Untuk avoid itu mengembangkan program pendidikan keuangan yang komprehensif untuk masyarakat luas, melibatkan media dan teknologi digital. Untuk porter generik strategis,
Di sini untuk fokusnya ada cost leadership di sini nih, jadi BI dapat berfokus pada penyedia layanan yang paling efisien biaya di seluruh pasar modal Indonesia. Untuk differentiation di sini differentiation leadershipnya, BI dapat berfokus pada penawaran produk dan layanan unik di seluruh pasar modal Indonesia. Untuk narrow market di cost fokusnya di sini, BI dapat berfokus pada menjadi penyedia layanan yang paling efisien biaya untuk segmen pasar tertentu. Di peran fokusnya, BI dapat berfokus pada penawaran produk dan layanan unik untuk segmen pasar tertentu. Untuk analisis PGC matrix di sini bisa dilihat. Kita baca dari sini dulu. Untuk tanda tanya di sini, produk keuangan baru di start, ada platform perdagangan digital, di dock layanan konvensional dengan inovasi rendah. Nah, untuk cash flow perdagangan saham tradisional, jadi untuk cash flow ini sangat ribet sekali ya, karena harus datang ke perusahaannya tersebut. Maka itu BI menyediakan platform perdagangan digital. Jadi di ini yang diunggulkan. Selanjutnya, hmm, analis McFarland Grid Analysis. Jadi di sini ternamun atau high potentialnya yaitu sama seperti tadi PKC Matrix. Ada produk keuangan inovatif. Untuk strateginya platform perdagangan digital. Super sistemnya sistem mendukung manajemen dan layanan pelanggan. Lecture sistemnya sistem back office tradisional. Untuk rekomendasinya, 5 tahun ke depan, yang pertama di sini ada platform perdagangan digital. Di sini untuk prioritasnya itu tinggi, itu bisa diimplementasikan di tahun pertama sampai ke 5. Dan sistem di sini ada sistem inovasi produk keuangan. Di sini prioritasnya menengah. Itu bisa diimplementasikan dari tahun pertama sampai ketiga. Selanjutnya ada sistem back office tradisional. Di sini tinggi. Di sini jika orang itu memiliki dana yang besar, itu mereka langsung bisa menggunakan sistem back office tradisional. Jadi mereka langsung datang ke kantor untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi operasional, karena itu uang yang besar sekali ya. Jadi perlu datang. Ini prioritasnya tinggi. Ini eh, bisa diimplementasikan di tahun pertama sampai ketiga. Selanjutnya ada sistem pendukung manajemen dan layanan pelanggan. Jadi di sini sistemnya mendukung, tetap up to date atau dapat diandalkan lah. Di sini prioritasnya rendah karena apa? Karena di sini sistem mendukung atau manajemen layanannya itu dia hanya mengoptimalkan. Itu bisa diimplementasikan di tahun kedua sampai ke 5. Begitu saja presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.